Hukum ke-22 dari buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene menyoroti kekuatan dari teknik menyerah dalam konflik atau persaingan. Berjudul, Gunakan Teknik Menyerah, Ubah Kelemahan Menjadi Kekuatan. Hukum ini mengajarkan bahwa terkadang mundur dari konfrontasi langsung bukanlah tanda kekalahan, melainkan strategi cerdas untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Di sini, kita akan mengeksplorasi inti dari hukum ini, prinsip-prinsip dasarnya, contoh-contoh sejarah, serta aplikasinya dalam kehidupan modern. Esensi hukum, menyerah untuk memenangkan pertempuran lebih besar. Greene berpendapat bahwa konfrontasi langsung seringkali dapat menyebabkan kerugian besar, baik dalam sumber daya, reputasi, maupun kekuatan. Dengan menyerah secara taktis, kita dapat menghindari kerugian tersebut sambil merencanakan langkah berikutnya untuk mengamankan kemenangan jangka panjang. Teknik ini juga memungkinkan kita untuk memanfaatkan energi lawan, membiarkan mereka menghabiskan tenaga mereka sendiri, sementara kita tetap mengontrol situasi. Menyerah tidak berarti kita kalah. Sebaliknya, itu adalah cara untuk mengatur ulang strategi kita dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ini adalah bentuk seni perang yang halus, di mana pengendalian emosi, kesabaran, dan pemahaman mendalam tentang situasi sangat penting. Menerapkan hukum ini bermanfaat untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Karena dengan menyerah secara taktis, kita dapat melindungi diri dari kerugian besar yang mungkin terjadi dalam konfrontasi langsung. Tidak hanya itu, kita juga bisa menciptakan peluang baru. Karena dengan penyerahan, kita dapat memberi waktu dan ruang untuk merencanakan langkah berikutnya. Kemudian dengan menunjukkan kelemahan yang disengaja, kita dapat mengarahkan bagaimana orang lain memandang kita dan situasi tersebut. Dan strategi ini juga memungkinkan kita untuk mengonsolidasikan kekuatan dan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Hukum ini didasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Bertarung dalam setiap pertempuran bukanlah strategi yang bijak. Kita harus memilih pertempuran yang benar-benar penting dan menghindari konflik yang hanya akan menguras sumber daya kita. Kedua, memanfaatkan ketegangan lawan. Dengan menyerah secara taktis, kita dapat membiarkan lawan kita merasa menang sementara dan menciptakan rasa percaya diri yang berlebihan yang dapat kita manfaatkan nanti. Ketiga, mengendalikan emosi kita. Menyerah membutuhkan kesabaran dan pengendalian emosi. Jangan pernah membiarkan ego atau kemarahan menghalangi penilaian kita. Keempat, merencanakan kemenangan jangka panjang. Menggunakan waktu yang kita peroleh dengan menyerah untuk merencanakan langkah-langkah strategis berikutnya. Cara untuk menerapkan hukum ini. Pertama, mengevaluasi situasi dengan hati-hati. Sebelum memilih untuk menyerah, kita harus memastikan sudah memahami sepenuhnya situasi dan dampak potensial dari keputusan kita. Kedua, menggunakan penyerahan sebagai taktik. Kita jadikan menyerah sebagai langkah strategis, bukan reaksi emosional. Kita harus merencanakan bagaimana kita akan memanfaatkan momen ini untuk keuntungan kita. Ketiga, jangan menunjukkan kelemahan yang sebenarnya. Kita harus memastikan bahwa penyerahan kita hanya terlihat sebagai kelemahan di permukaan, tetapi di balik layar, kita harus tetap mengendalikan situasi. Keempat, memanfaatkan momentum lawan. Kita biarkan lawan kita merasa menang untuk sementara waktu, lalu kita serang pada saat mereka lengah. Greene memberikan banyak contoh sejarah untuk mengilustrasikan hukum ini. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang jenderal Cina kuno, Zhuge Liang. Dalam salah satu pertempuran penting, Zhuge Liang memilih untuk menyerah dan mundur ketika ia tahu bahwa pasukannya tidak dapat mengalahkan musuh secara langsung. Namun, selama mundur, ia merancang strategi untuk memotong jalur suplai musuh, yang pada akhirnya memastikan kemenangan besar bagi pasukannya. Contoh lainnya adalah Mahatma Gandhi, yang menggunakan strategi non-kekerasan untuk melawan penjajahan Inggris di India. Dengan menolak terlibat dalam konfrontasi langsung, Gandhi menunjukkan kelemahan secara sengaja untuk menarik simpati dunia internasional, yang akhirnya memperkuat gerakan kemerdekaan India. Hukum ini relevan dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk dunia bisnis, politik, dan hubungan pribadi. Dalam dunia bisnis, ketika menghadapi kompetitor yang lebih kuat,
Mundur dari pasar tertentu atau mengalah dalam negosiasi dapat memberi kita waktu untuk merencanakan strategi baru. Perusahaan kecil sering menggunakan strategi ini untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar, sambil membangun keunggulan mereka di area lain. Dalam politik, politisi sering menyerah dalam isu tertentu untuk mendapatkan dukungan atau keuntungan di area lain. Ini adalah taktik yang sering digunakan untuk menciptakan kompromi atau menghindari kerugian besar. Dalam hubungan pribadi, dalam konflik interpersonal, memilih untuk mundur dari argumen tertentu dapat membantu menjaga hubungan dan menciptakan peluang untuk diskusi yang lebih konstruktif di masa depan. Namun, meskipun hukum ini menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Kadang menerapkan strategi ini dapat dilihat sebagai kelemahan nyata. Karena jika kita tidak mengelola persepsi dengan baik, orang lain mungkin akan melihat penyerahan kita sebagai tanda kelemahan yang sebenarnya. Kemudian dalam beberapa kasus, menyerah dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pendukung atau sekutu kita. Dan meskipun menyerah memberi kita waktu, itu tidak selalu menjamin kemenangan di masa depan. Jadi, kita harus memiliki rencana yang solid untuk memanfaatkan momen tersebut. Jika kita merasa bahwa hukum ini terlalu ekstrem atau tidak sesuai dengan situasi kita, ada beberapa alternatif yang dapat kita pertimbangkan. Misalnya, berdamai tanpa menyerah. Daripada menyerah sepenuhnya, kita bisa mencoba mencari jalan tengah yang memungkinkan kita tetap mempertahankan sebagian kekuatan kita. Kemudian dalam beberapa kasus, bekerja sama dengan lawan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada konfrontasi atau penyerahan. Dan kita bisa menciptakan ilusi penyerahan, yaitu menunjukkan seolah-olah kita menyerah, tetapi tetap mengendalikan situasi di balik layar. Jadi, hukum ke-22 dari 48 hukum kekuasaan mengajarkan bahwa menyerah bukanlah tanda kekalahan, melainkan langkah strategis untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Dengan menghindari konfrontasi langsung, kita dapat mengubah kelemahan menjadi kekuatan, memanfaatkan momentum lawan, dan merencanakan kemenangan yang lebih besar. Namun, seperti semua hukum kekuasaan, penting untuk menerapkannya dengan hati-hati dan integritas. Kita harus memastikan bahwa strategi kita tidak merusak hubungan jangka panjang atau reputasi kita. Dengan keseimbangan yang tepat, teknik menyerah dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mencapai tujuan kita tanpa konflik yang merugikan. Untuk mendapatkan buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.